mekanisme untuk membuktikan ijazah Presiden Jokowi asli atau palsu itu bagaimana begitu. Dan kemudian ada juga yang menanyakan kepada saya, ini kan muncul lagi sejumlah video-video pada tahun 2015, kemudian statement 2017, 2020 tentang apa? Tentang jaminan orisinalitas ijazah saudara Joko Widodo di UGM. Karena memang kasus ini sudah masuk ke kasus hukum. Sehingga kalau ada pembelaan dari Presiden Joko Widodo untuk membuktikan kesahihan daripada ijazah yang dimilikinya, kalau yang kami gugat kan hanya SD, SMP, SMA. Tetapi diskursusnya kan meluas di tengah-tengah masyarakat, juga ada yang mempertanyakan kesahihan ijazah dari saudara Joko Widodo saat di UGM gitu. Ini punya nilai. Kalau cuma klarifikasi di luar tidak punya nilai. Ada dua yang menyebutkan tidak memiliki nilai. Yang pertama, tidak di forum pengadilan. Yang kedua, tidak ada sumpah yang diambil dalam setiap klarifikasi di luar forum. Makanya kalau dari sisi keyakinan, justru punya nilai keyakinan itu adalah mubahalahnya Bambang Tri, karena itu di atas sumpah Al-Quran. Baik, itu sebagai pengantar. Malam ini kita akan coba menjawab beberapa pertanyaan sejumlah ikhwah ya, yang beberapa kali juga mempertanyakan sebenarnya mekanisme untuk membuktikan ijazah Presiden Jokowi asli atau palsu itu bagaimana begitu. Dan kemudian ada juga yang menanyakan kepada saya, ini kan muncul lagi sejumlah video-video pada tahun 2015, kemudian statement 2017, 2020 tentang apa? Tentang jaminan orisinalitas ijazah saudara Joko Widodo di UGM gitu. Ada misalkan video yang beredar ulang tentang acara disnatalis di UGM yang dihadiri oleh saudara Joko Widodo, dan di situ ada sambutan meriah terhadap Jokowi. Jokowi juga menyebutkan nama kawannya begitu, dan kemudian itu diklaim sebagai satu bukti kesahihan bahwa Jokowi itu dulu adalah mahasiswa UGM dan Jokowi juga alumni UGM begitu. Dan juga ada berita 2020 rilis dari UGM, saya lupa tapi bukan oleh rektor begitu, yang menegaskan memang saudara Joko Widodo adalah alumni UGM begitu. Dan berita-berita seperti itu muncul kembali seolah-olah ingin mendelegitimasi gugatan yang diajukan oleh klien kami, saudara Bambang Tri, berkaitan dengan gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara 592-PD3-2022-JKTPST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi seolah-olah bahwa gugatan yang diajukan klien kami ini, Bambang Tri Mulyono ini, adalah gugatan yang tidak berdasar, karena dari otoritas UGM itu sudah mengakui keabsahannya melalui sejumlah statement, termasuk dibuktikan dengan kehadiran Jokowi dalam acara disnatalis atau acara ulang tahun ya UGM gitu. Subscriber channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya perlu jelaskan beberapa hal agar juga dipahami oleh subscriber, sehingga kalaupun memberikan dukungan kepada gugatan ini memiliki argumentasi gitu ya, tidak sekedar ikut memberi dukungan gitu, tidak, tapi memahami reason atau argumentasinya. Jadi logikanya bagaimana begitu secara hukum, sehingga gugatan ini bisa mendapat atau diberikan dukungan oleh masyarakat. Jadi sederhananya begini, isu sebelum gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka isu ijazah palsu saudara Jokowi itu bukanlah isu hukum, hanya isu politik, isu sosial yang memang tidak perlu pembuktian hukum dan tidak memiliki implikasi hukum. Kenapa? Karena tidak menghasilkan satu declare atau pernyataan yang membatalkan satu produk hukum begitu ya. Nah, beda ketika kasus ini sudah masuk ke pengadilan, didaftarkan oleh saudara Bambang Tri Mulyono ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Memang melalui kuasa hukum. Ya, ada saya, ada rekan Riki Fatamazaya SHMH, ada Profesor Dr. Egy Sujana SHMSI, ada Yasin Esa dan kawan-kawan yang lain juga menyusul ingin bergabung untuk bisa
menjadi tim kuasa hukum Bambang Trimulyono ini. Nah, sekarang kasusnya berbeda begitu. Kasus ini bukanlah isu politik tapi kasus hukum. Sehingga pembuktiannya tidak bisa lagi hanya dengan menampilkan video, menampilkan statement, klarifikasi, tidak. Bahkan ya kalaupun ya ada ijazah yang dipamerkan ya, misalkan tiba-tiba ada video saudara Joko Widodo atau UGM menunjukkan duplikat atau salinan. Saya tidak tahu apakah ada salinannya di UGM. Ya, kemudian disiarkan dalam bentuk press conference, itu tetap tidak bernilai. Kenapa? Karena memang kasus ini sudah masuk ke kasus hukum. Sehingga kalau ada pembelaan dari Presiden Joko Widodo untuk membuktikan kesahihan daripada ijazah yang dimilikinya, kalau yang kami gugatkan hanya SD, SMP, SMA. Tetapi diskursusnya kan meluas di tengah-tengah masyarakat, juga ada yang mempertanyakan kesahihan ijazah dari saudara Joko Widodo saat di UGM gitu. Nah, walaupun memang masalah kesahihan ijazah di UGM itu juga dipersoalkan oleh klien kami dalam buku Jokowi Undercover. Tapi kalau kita bicara fokus pada gugatan 592 itu adalah gugatan yang berkaitan dengan ijazah SD, SMP, SMA gitu. Itu berkaitan dengan kenapa syarat pencalonan bagi seorang calon presiden di pemilihan presiden tahun 2019 untuk masa bakti periode jabatan presiden 2019-2024. Kenapa? Karena di dalam peraturan KPU itu syarat untuk menjadi presiden itu minimal kan SMA atau yang sederajat begitu. Jadi hari ini kalau ada pihak yang ingin membantah, memberikan penguatan kepada posisi saudara Joko Widodo yang digugat oleh klien kami, maka dia harus membawa bukti-buktinya itu dalam persidangan. Jadi tidak cukup dengan tadi di sosmed itu muncul video lama dimunculkan kembali, muncul acara disnatalis, muncul pernyataan berita-berita lama dikeluarkan, ada berita 2015, 2017, 2020. Saya tegaskan itu semuanya tidak bernilai gitu. Karena hari ini kasus ijazah palsu saudara Joko Widodo bukan isu politik, tapi sudah menjadi kasus hukum. Karena itu setiap klarifikasi terhadap persoalan ini haruslah klarifikasi dan pembuktian yang bernilai hukum. Bagaimana agar klarifikasi dan pembuktian itu bernilai hukum? Maka pihak-pihak yang ingin memberikan klarifikasi dan memberikan pembuktian terhadap kasus ini harus ya masuk sebagai pihak di dalam proses pengadilan. Kalau saudara Joko Widodo ya nanti kalau ingin memberikan pembuktian, misalkan ingin menunjukkan ijazah SD, SMP, SMA-nya, jadi tidak cukup walaupun diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Pak Mahfud MD ya press conference, kemudian menunjukkan ijazah presiden ini waktu SD, ini SMP, ini SMA, tetap itu tidak bernilai secara hukum. Karena kasus ini sudah menjadi kasus hukum, bukan kasus politik, dan pembuktian secara hukum, klarifikasi secara hukum itu yang resmi yang diakui itu adalah hanya klarifikasi dan pembuktian di dalam satu proses persidangan yang terbuka untuk umum. Jadi boleh saja misalnya, tadi saya sudah membuat tulisan, Bang Ege juga membuat tulisan, kalau ada kepentingan dari UGM ingin membersihkan dugaan-dugaan kalau ijazah yang di UGM itu palsu atau tidak, dia ingin membuktikan, mengklarifikasi dan memberikan bukti-bukti, misalkan UGM lengkap, ada bukti nomor induk mahasiswa, beberapa transkrip nilai, beberapa hasil ujian-ujian semester UGM yang terdokumentasi dengan baik di UGM atas nama Jokowi, dan dia ingin membuktikan bahwa Jokowi benar-benar mahasiswanya, membuktikan bahwa Jokowi benar-benar alumninya, maka UGM tidak bisa menyampaikan itu di forum klarifikasi umum, menyampaikan itu di misalkan press conference, apalagi hanya mengutip tadi di sosial media, hanya mengutip berita-berita lama, berita datangnya Jokowi ke UGM. Kenapa? Karena berita-berita itu tetap tidak menilai, kecuali berita itu misalkan dimasukkan dalam proses persidangan, kecuali press conference dari UGM itu masuk pada materi persidangan. Karena itu saya tawarkan di dalam proses hukum itu ada proses namanya intervensi, masuk sebagai pihak, baik dia sebagai pihak yang netral menengahi atau sebagai pihak yang ikut salah satu pihak, misalkan dia nimbrung kepentingannya dengan penggugat, nimbrung kepentingannya dengan tergugat ya, atau dia ditarik sebagai penjamin, itu boleh saja di dalam proses gugatan perdata.
Dan UGM bisa mengambil langkah itu. Dan saya sudah memberikan sarananya. Nanti pada sidang pertama, siapa tapi yang punya yang berwenang bertindak untuk dan atas nama UGM, ya rektor. Tidak boleh warek, tidak boleh yang lain, harus rektor. Tapi rektor bisa juga tidak langsung hadir sendiri di pengadilan. Mungkin rektor dia ada banyak kegiatan, ngajar, ngatur urusan manajemen kampus. Dia bisa tunjuk kuasa, tunjuk lawyer. Dan saya kira untuk sekelas UGM tidak sulit lah untuk mencari lawyer. Alumni UGM yang jadi lawyer itu banyak sekali. Ya rekan-rekan sejawat saya yang jadi lawyer dari UGM itu banyak sekali. Gitu. Nah itu nanti masuk sebagai pihak. Kemudian di dalam pihak itu barulah memberikan klarifikasi melalui apa? Melalui dokumen intervensi yang dia lakukan. Kalau istilahnya kalau dia pihak tergugat itu memberikan jawaban. Kalau terkait ini dia masuk intervensi memberikan klarifikasinya apa? Misalkan bahwa demikian, kemudian mereka membawa bukti, misalkan ijazah. Saat mau masuk UGM itu kan pasti ada lampiran ijazah SMA yang menjadi syarat masuk UGM. Misalkan dia bisa melampirkan, ini ada dokumen ijazah yang menjadi syarat masuk dulu, ini ijazahnya, ini transkrip nilainya. Bahkan bisa menunjukkan beberapa foto-foto, bahkan UGM bisa menarik alumni yang dulu satu kelas dengan Jokowi. Ini dulu sama-sama di semester 3, ini dulu sama-sama di semester 4. Ini dulu yang sama-sama nyusun skripsi, ini dulu yang sama-sama KKN dengan saudara Jokowi. Kemudian dihadirkan di persidangan, memberikan keterangan. Bahkan nanti disumpah ya, kalau dia agama Islam disumpah di bawah kitab suci Al-Quran, ya kalau dia beragama Muslim ya disumpah sesuai kitab suci dari agama yang diyakininya begitu. Dan biasanya redaksi sumpahnya demikian ya. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan menerangkan atau memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tidak lain kecuali yang sebenarnya. Nah, begitu. Ini punya nilai. Kalau cuma klarifikasi di luar tidak punya nilai. Ada dua yang menyebabkan tidak memiliki nilai. Yang pertama, tidak di forum pengadilan. Yang kedua, tidak ada sumpah yang diambil dalam setiap klarifikasi di luar forum. Makanya kalau dari sisi keyakinan, justru punya nilai keyakinan itu adalah mubahalahnya Bambang Tri, karena itu di atas sumpah Al-Quran. Dan bahkan Bambang Tri itu sudah siap akan mendapatkan balak petaka dari Allah Subhanahu Wa Taala kalau yang dia ucapkan, yang dia tulis di dalam buku Jokowi Undercover itu dusta. Sebaliknya dia menyatakan siapapun ya akan kena balak kalau tidak menentang atau menganggap dusta tulisannya. Nah itu kan sudah satu, kalau dalam konteks akidah ya itu salah satu penguatan atas keyakinan tentang apa yang dia tulis gitu. Makanya pertama kali Bambang Tri datang ke saya ya, dan ingin gugat lalu lewat Gus Nur ya, karena Gus Nur itu klien saya. Informasi awal kan saya di Gus Nur. Saya pertama melihat Bambang Tri juga di kontennya Gus Nur saat Mubalah itu. Gus Nur secara terbuka minta mana lawyer yang bisa membantu Bambang Tri. Mungkin Gus Nur juga sama pemikirannya. Kalau masalah ini berlarut-larut tidak diselesaikan secara hukum, jadi kan tidak fair juga gitu. Presiden Jokowi juga bisa berlarut-larut karena isu ini gitu loh. Nggak fair kan? Saudara Bambang Tri juga tidak punya forum untuk membuktikan apa yang dia tulis. Nggak fair, karena itu ketika kasus ini dibawa ke proses hukum, ke pengadilan, sebenarnya ini adalah salah satu sarana yang paling elegan, paling fair untuk para pihak. Bukan hanya bagi saudara Bambang Tri selaku penggugat, tetapi juga bagi Jokowi selaku tergugat. Karena di dalam forum itu Jokowi bisa ya punya kesempatan yang seimbang. Penggugat dengan tergugat itu punya kesempatan seimbang ya. Untuk apa? Untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing. Kalau dalam proses persidangan nanti ya, saudara Jokowi datang kepada pengadilan, kemudian membawa dokumen ijazah SD, SMP, SMA yang asli, kemudian dia ya leges ya kopiannya, kemudian yang leges diserahkan majelis hakim, yang asli dibawa kembali, tapi sebelum itu dicocokkan oleh majelis hakim. Ya, nanti dari situ kan kita bisa, oh selesailah acaranya ya, karena Pak Jokowi misalnya nanti ternyata terbukti itu ijazahnya asli gitu. Tapi kalau dia tidak datang, tidak punya forum pengadilan, kan isu ini kan akan lama berlarut-larut. Jadi menurut saya juga agak menyesalkan ya statement dari KSP ya, tenaga ahli KSP, kantor staf presiden, Ade Irfan Pulungan, yang belum baca gugatan terlalu jauh ya, menuding ini gugatan menyebar kebencian ya, kebohongan, ini
akan ada gugatan balik, awas nanti berimplikasi pidana. Jadi tidak memahami substansi persoalan. Justru kalau dia paham substansi persoalan, justru berterima kasih dengan gugatan ini. Sehingga presiden punya kesempatan untuk mengklarifikasi secara hukum, bukan secara media. Ya, kalau secara hukum tuntas. Kalau media, orang akan mengatakan, lah bisa aja itu kan kunjungan tipu-tipu, bisa aja kan itu skenario, bisa aja kan itu cuman sinetron. Kan praduga itu tidak bisa kita kesampingkan, nggak keliru juga. Kenapa? Karena bukan di forum pengadilan, karena tidak diambil keterangan itu di atas sumpah. Kalau di pengadilan di atas sumpah. Paling tidak orang tadi tahu kalau disumpah di akhirat akan ada akhirat, ada neraka, dia nggak berani. Tapi kalau tanpa sumpah kan orang bisa aja berdusta gitu. Termasuk juga saya juga menyayangkan pernyataan Dini Purwono ya, yang menyampaikan bahwa ini gugatan ngeprank ya, hanya menyibukkan aparat dan pengadilan untuk pekerjaan yang tidak perlu, tidak penting gitu loh. Loh, ini bukan ngeprank, ini gugatan, benar-benar gugatan. Sudah diterima oleh pengadilan 592, garing PDTK, garing 2022, garing PNJKT PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 3 Oktober 2022. Kalau gugatan ini ngeprank, pasti nggak diterima oleh pengadilan gitu loh. Kalau nggak memenuhi syarat, nggak ada bukti, ya, nggak ada materi gugatan, nggak ada surat kuasa, nggak diterima, nggak bayar biaya administrasi pengadilan, nggak diterima. Ini semuanya memenuhi dan muncul nomor perkara gitu. Dan yang kedua, jangan anggap masalah ijazah palsu presiden itu tidak penting. Oh, ini penting sekali. Dan masalah ijazah palsu seorang presiden itu bukan hanya kepentingan seorang Bambang Tri, tapi ini kepentingan seluruh warga negara Indonesia, segenap tumpah darah Indonesia. Ini bahkan akan menjadi legasi sejarah bagi bangsa Indonesia. Belum pernah ada seorang presiden digugat oleh rakyatnya karena ijazah palsu, kecuali di Indonesia. Ini penting sekali gitu loh. Tidak ada negara-negara lain itu yang ada kasus seperti ini. Ini berarti persoalan yang penting. Dan kembali kepada Bambang Tri, kalau dia tidak yakin ijazah itu palsu, dia tidak akan menggugat. Dia udah kapok karena pernah dipenjara 3 tahun ini orang. 3 tahun dipenjara karena dituding menebarkan hoak. Padahal pada proses persidangan itu tidak pernah diuji bukti dia, diadu dengan bukti punya Presiden Jokowi. Karena itu persidangan pidana. Pihak presiden nggak dipanggil. Kalau ini nanti dipanggil pihak presiden, setara Bambang Tri dengan Jokowi itu setara. Masing-masing punya hak untuk menanggapi, hak untuk mengklarifikasi, hak untuk membantah, hak untuk mengajukan bukti, hak untuk menghadirkan saksi-saksi, hak untuk menghadirkan keterangan ahli-ahli, hak untuk mengajukan kesimpulan, dan barulah semuanya diberpulang kepada majelis hakim. Bagaimana kemudian majelis hakim akan pertama mempertimbangkan, yang kedua bagaimana keputusannya. Jadi saya kira kepada KSP dan staf ahli hukum presiden, ini staf ahli hukum loh. Dan keduanya ini belum baca gugatan. Mudah-mudahan kalau sekarang sudah baca ya. Karena kami sudah dapat surat panggilan untuk hadir di sidang itu tanggal 18 Oktober hari Selasa. Biasanya rilas panggilan yang dikirim pengadilan kepada pihak tergugat itu disertai lampiran materi gugatannya. Ada rilas. Rilas itu panggilannya ya. Kemudian dilampiri isi gugatannya. Dan nanti disuruh hadir pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 jam 9.40. Pasti itu semua akan dipanggil. Presiden akan dipanggil, KPU akan dipanggil, Kemendikbud juga akan dipanggil, termasuk yang dipanggil adalah MPR. Karena kita tuntut presiden untuk berhenti dari jabatannya agar gugatan ini tidak bersifat ilusional ya, berhenti tapi nggak ada yang mengeksekusi, maka kita tarik langsung MPR. Karena yang berwenang memberhentikan presiden sesuai konstitusi lembaganya adalah MPR. Dalam bentuk produk hukum apa? Ketetapan MPR atau TAP MPR.